Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risdianti Reva Reviana. Saya Lisa Anggreni, saya Ayu Rosita, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil resume jurnal kami. Selamat menyaksikan. Jurnal kami membahas mengenai menelusuri jejak keberlanjutan perusahaan melalui lensa teori ekonomi. Pernahkah Anda bertanya, apa yang membuat sebuah perusahaan tetap dipercaya masyarakat meskipun bergerak di industri yang kontroversial? Atau bagaimana sebuah perusahaan bertahan di tengah badai krisis keuangan? Hari ini, kita akan melihat bagaimana teori-teori besar menjelaskan dunia bisnis melalui 4 studi berbeda. Bagian 1, Kepercayaan dan Tanggung Jawab, Jurnal 1 dan 2. Pertama, mari kita bicara tentang legitimasi teori atau teori legitimasi dari studi tentang industri rokok dan judi di Inggris. Teori ini bilang, perusahaan butuh izin sosial dari masyarakat untuk tetap eksis. Nah, di sisi lain, ada variabel profitabilitas atau tingkat keuntungan dari jurnal kedua yang meneliti perusahaan di Indonesia. Hubungannya sederhana, perusahaan yang sangat menguntungkan seringkali menggunakan laporan sosial, CSR, untuk menjaga kepercayaan publik agar operasional mereka yang menguntungkan itu tidak diganggu oleh regulasi ketat. Bagian 2, Pengawasan dan Transparansi, Jurnal 2 dan 3. Pada bagian kedua ini, kita mengenal agensi teori atau teori keagenan. Intinya, ada jarak antara pemilik modal dan manajer yang bisa memicu masalah. Untuk mengatasinya, peran variabel keberagaman gender dalam dewan sangat penting. Studi menunjukkan bahwa kehadiran pemimpin wanita dalam dewan direksi dapat memengaruhi kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan transparansi audit, KAMS, yang bertujuan mengurangi kecurangan akibat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Bagian 3, Dampak Ekonomi Luas, Jurnal 3 dan 4. Pada bagian ini, transparansi yang kita bahas dalam disclosure teori, teori pengungkapan, ternyata berdampak luas hingga ke level ekonomi negara. Mari kita lihat variabel output ekonomi pariwisata di China. Ketika perusahaan pariwisata beroperasi dengan transparan dan stabil berdasar teori ekonomi makro Keynesian, mereka mampu memberikan kontribusi besar pada pendapatan rumah tangga secara nasional. Keterbukaan informasi audit dari jurnal sebelumnya membantu investor yakin untuk menanamkan modal di sektor-sektor produktif seperti pariwisata ini. Jadi kesimpulannya yaitu, dari laporan CSR hingga pertumbuhan ekonomi nasional, semua saling terhubung. Kepercayaan publik, kepemimpinan yang beragam, dan transparansi adalah kunci agar roda ekonomi tetap berputar sehat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Notes, Can Sin Industries prove their legitimacy through CSR reporting? A study of UK tobacco and gambling companies. The effect of profitability, board size, women on board, and political connection on financial distress condition. A systematic literature review on determinants of key audit matter disclosure, an international perspective. The role of tourism in China's economic system and growth. A social accounting metrics, SAM, based analysis. Sekian pemaparan materi dari kami, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.